NASA telah mengumumkan lokasi tujuan misi antariksa berikutnya di tata surya. Titan, bulan terbesar Saturnus yang melimpah dengan building block kehidupan, menjadi target bagi misi Dragonfly. Dragonfly sendiri adalah sebuah helikopter pendarat otonom. Dragonfly akan menjelajah puluhan lokasi di bulan es Saturnus ini, mengambil sampel dan mengukur komposisi material permukaan organik untuk meneliti habitabilitas lingkungan dan perkembangan kimia prebiotik Titan. Nah, tapi sebelum lanjut nonton videonya, buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Tekan juga tombol loncengnya, biar kamu dapat info video terbaru dari Ilmunesia. Dragonfly akan diluncurkan pada tahun 2026 dan direncanakan tiba di Titan pada tahun 2034. Dragonfly menandai upaya pertama NASA untuk menerbangkan wahana multirotor atau baling-baling demi tujuan sains di planet lain. Dengan 8 rotor, Dragonfly mampu terbang layaknya sebuah drone berukuran besar. Memanfaatkan kepadatan lapisan atmosfer Titan yang 4 kali lebih padat daripada atmosfer bumi, Dragonfly akan menjadi wahana antariksa pertama yang menerbangkan seluruh instrumen sains ke tempat-tempat lain untuk meneliti komposisi material di permukaan. Titan adalah analogi bagi bumi di sejarah awal tata surya dan dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana kehidupan berkembang di planet kita. Selama 2,7 tahun durasi misi, Dragonfly akan menjelajah beragam lingkungan, mulai dari bukit pasir organik hingga dasar kawah dampak tumbukan asteroid, di mana air cair dan material organik kompleks yang merupakan kunci kehidupan pernah bercampur selama puluhan ribu tahun. Instrumen sains Dragonfly akan mempelajari sejauh mana perkembangan kimia prebiotik, termasuk meneliti sifat atmosfer, permukaan, lautan bawah tanah, dan reservoir cair. Selain itu, instrumen akan terus mencari bukti kimia kehidupan masa lalu dan saat ini. Menggunakan rangkaian data berharga yang dikumpulkan oleh pesawat antariksa Cassini NASA selama 13 tahun, Dragonfly bisa memilih periode cuaca yang tenang untuk mendarat, termasuk lokasi pendaratan awal yang aman dan target menarik secara ilmiah. Pertama, Dragonfly akan mendarat di Bukit Pasir Ekuator, yang sangat mirip dengan Bukit Pasir di Namibia, Afrika Selatan, sekaligus menawarkan lokasi pengambilan sampel yang beragam. Dragonfly direncanakan menjelajahi wilayah ini dalam penerbangan singkat, sebagai bagian dari serangkaian lompatan penerbangan untuk mendarat dan mengambil sampel dari aneka ragam geografi setiap 8 km. Ujung lompatan penerbangan berakhir di Kawah Selk, sebuah kawah yang tercipta akibat dampak tumbukan asteroid. Kawah Selk ini mengandung air cair di masa lalu, material organik, yaitu molekul kompleks yang mengandung karbon, yang bercampur dengan hidrogen, oksigen, dan nitrogen, plus energi, sebagai resep kehidupan. Dragonfly akan menempuh penerbangan sekitar 175 km, hampir 2 kali lipat total jarak seluruh rover penjelajah Mars. Titan memiliki atmosfer berbasis nitrogen seperti bumi. Hanya saja, siklus air di Titan berbasis metana, yang menghasilkan awan dan hujan metana. Senyawa organik terbentuk di atmosfer dan jatuh seperti salju ringan. Cuaca dan aktivitas geologis di permukaan Titan telah menggabungkan kompleksitas organik, energi, dan air sebagaimana kemungkinan pemicu kehidupan di planet kita. Ukuran Titan lebih besar dari planet Merkurius dan merupakan bulan terbesar kedua di tata surya. Saat mengorbit Saturnus, jarak rata-rata Titan dari matahari sekitar 1,4 miliar kilometer, sekitar 10 kali lebih jauh dari jarak bumi ke matahari. Karena begitu jauh dari matahari, suhu permukaan Titan sekitar minus 179 derajat Celcius. Tekanan di permukaan Titan juga 50% lebih tinggi daripada bumi. Dragonfly terpilih sebagai bagian dari program New Frontiers, yang mencakup misi New Horizon ke Pluto dan Sabuk Kuiper,
yang videonya sudah kita bahas sebelumnya, kemudian Juno ke Jupiter, dan Osiris-Rex ke asteroid Bennu. New Frontiers mendukung misi yang telah diidentifikasi sebagai prioritas utama eksplorasi tata surya. Program New Frontiers dikelola oleh Planetary Mission Program Office di Pusat Penerbangan Antariksa Marshall NASA di Huntsville, Alabama, untuk Planetary Science Division NASA di Washington. Program New Frontiers telah mengubah pemahaman kita tentang tata surya, mengungkap struktur dan komposisi atmosfer turbulen Jupiter, menemukan rahasia es dari lanskap Pluto, mengungkap benda-benda antariksa misterius di sabuk Kuiper, dan menjelajah asteroid dekat bumi yang menjadi building blocks kehidupan. Kita tunggu saja apa hasil dari penelitian Dragonfly ini. Nah, sekian video Ilmunesia kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih, dan sampai jumpa di video yang lainnya.